Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian ya. Semoga kalian di bulan suci Ramadan ini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencari ilmunya, dan yang terpenting kalian dikuatkan iman Islamnya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pada puasa semua kah? Nah, Mister kali ini akan mempelajari pelajaran fikih ya. Akan mengulang pelajaran fikih yang akan diujikan dalam pelaksanaan penilaian akhir tahun ya, atau yang disingkat dengan PAT ya. Sekarang babnya bab puasa Ramadan, bab 5 ya. Bab puasa Ramadan kita pernah pelajari ya. Nah, puasa menurut istilah ilmu fikih ya, ini adalah menahan dari makan, minum, dan segala perbuatan yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau maghrib ya, dengan syarat dan rukun tertentu ya. Nah, bahkan ya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya, agar kamu bertakwa. Nah, itu ayat ya, surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Nah, menjelaskan bagaimana caranya ya kita sebagai orang-orang beriman untuk apa? Menjalankan ibadah puasa dengan syarat dan ketentuan ya, tertentu ya. Nah, adapun syarat dan ketentuannya ya, seperti halnya syarat sah puasa ya. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Nah, itu syarat sah puasanya. Adapun rukun atau rukun puasa ya, perhatikan ya. Rukun puasa. Rukun puasa itu ada 5. Rukun puasa ya itu ada 2 ya. Yang pertama niat menahan diri dari makan dan minum ya. Lalu yang kedua apa? Hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Tuh ya. Adapun ya macam-macam puasa itu ada 3 ya. Macam-macam puasa itu ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga puasa najar. Nah ya, pada kesempatan kali ini ya, di bulan yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah ya dari Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menjalankan ibadah puasa ya. Ibadah puasa apa? Puasa Ramadan ya. Ya, puasa Ramadan ini puasa yang wajib ya. Puasa yang wajib itu ada berapa? Ada 3. Puasa Ramadan ya, puasa kafarat, dan puasa najar. Nah, itu ya. Puasa Ramadan yakni puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam ya, yang balik, yang berakal sehat, tidak sedang haid
atau nifas, ya, tidak sedang sakit dan kuat melakukannya. Insya Allah anak-anak Mister semuanya pada kuat puasa semua. Ya. Nah, lalu yang kedua, puasa wajib yang kedua yaitu puasa kafarat. Mister, apa sih puasa kafarat itu? Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk, ya, bentuk penebusan dosa. Nah, ya, bentuk penebusan dosa. Nah, lalu yang ketiga apa? Puasa najar. Puasa najar adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah berjanji, nah, akan berpuasa. Contohnya, saya apabila ranking 1, nah, dalam pelaksanaan ujian akhir tahun akan puasa 1 hari, atau akan sodakoh, ya, 100.000 kepada anak yatim, atau akan sodakoh, ya, sodakoh roti kepada anak yatim. Nah, itu harus dilaksanakan. Kita ranking 1, nah, harus dilaksanakan. Nah, itu najarnya. Nah, kalau misalkan puasanya, saya kalau ranking 1 mau puasa, puasa najar 1 hari. Nah, itu harus dilaksanakan. Nah, Mister, kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Dosa, karena kita sudah bernajar. Itu, ya. Adapun apa yang selanjutnya, ya, puasa sunnah, ya. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Contohnya puasa Senin Kamis, atau puasa, ya, puasa Daud, ya, atau puasa Arafah dan puasa Asyura, ya, 10 hari pada bulan Muharram. Gitu. Nah, ada lagi puasa apa? Puasa haram. Nah, haram dilakukannya. Namanya haram, ya haram dilakukannya. Tidak boleh dilakukan, ya. Ya, puasa yang dilarang oleh setiap umat Islam. Contohnya, ya, puasa hari raya Idul Fitri. Nah, yang lain setelah saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dia melakukan puasa, mentang-mentang rajin. Nah, setelah Ramadan nih 29 hari atau 30 hari, besoknya 1 Syawal dia melaksanakan puasa. Itu haram. Ya, haram hukumnya. Tetap harus batal. Nggak boleh puasa. Kecuali setelah apa? Setelah hari raya Idul Fitri, besoknya baru boleh puasa. Puasa namanya apa? Puasa apa? Puasa Syawal. Ya. Begitupun saat Idul Adha, nggak boleh. Mentang-mentang rajin puasa dia. Saat Idul Adha apa? Idul Adha puasa. Yang lain pada berkurban dia puasa. Nggak boleh, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Anak-anakku. Ya, puasa makruh, ya. Puasa makruh adalah puasa yang sebaiknya tidak dilaksanakan, ya, oleh umat Islam karena tidak pernah dicontohkan atau dilaksanakan oleh Nabi kita, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya puasa pada tanggal 12 Rabiul Awal atau hari kelahiran Nabi. Nah, ini makruh. Sebab kenapa? Nabi Muhammad pun tidak pernah mencontohkan, ya, puasa tersebut. Ya, makruh. Ya, puasa makruh. Ya. Nah, amalan-amalan yang disunahkan dalam berpuasa, ya, ini apa? Makan sahur, ya. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Yang ketiga, berdoa sebelum dan ketika berpuasa, ya. Berdoa sebelum dan ketika berpuasa. Itu amal-amalannya, ya, yang kalian harus laksanakan, ya. Lalu amalan yang harus dilakukan, ya, pada bulan Ramadan. Nah, ini apa? Sholat sunnah taraweh dan sholat sunnah witir. Nanti kita akan membahas, ya, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir pada bab selanjutnya, ya. Dan nah, lalu yang keduanya, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, harus kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ada kan jadwal tadarus Al-Quran, jadwal hafalan Al-Quran, harus kalian laksanakan, ya. Kalian laksanakan dengan ikhlas, ya. Karena apa? Jangan sampai karena orang tua, karena guru, karena tugas, jangan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat. 1 huruf membaca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Berapa kebaikan, Mister? 10 kebaikan. 1 huruf nih, ya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Ini 10 kebaikan. Coba
Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada 19 huruf. Nah, 19 huruf kali 10 mendapatkan berapa kebaikan? 190 kebaikan. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bacaan basmalah aja, ya. Terlebih bacaan ya surah-surah yang lainnya, ya. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, dari juz 1 sampai juz 30. Mister, saya baca Qur'annya belum lancar nih, ya. Ke Al-Baqarah, ke Ali Imran, ke An-Nisa, baru juz amma aja. Gak apa-apa, ulang-ulang juz amanya, ya. Mutolaah terus, juz amanya ulang-ulang. Misalkan kalian, wah mister, saya hafalnya surah Asy-Syamsi, surah Al-Balad, hafal ulang-ulang. Agar nanti saat pelaksanaan tahfidz penilaian akhir tahun surah Asy-Syamsi dan Al-Baladnya kalian hafal. Ulang-ulang. Pahalanya sama mister, sama. 1 huruf 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasihnya. Itu pun ya harus dengan ikhlas laksanakannya, ya. Nah, ini bab tentang puasa Ramadan. Selanjutnya, ya. Bab 6. Bab 6, perhatikan. Nah, bab 6 sini sholat sunnah taraweh, ya. Sholat sunnah taraweh adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya, ya. Dilakukannya hanya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya ada yang 8 dan ada yang jumlah rakaatnya ada 20 rakaat. Nah, hukum melaksanakan sholat sunnah tarawih adalah sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, bagi siapa yang melaksanakannya. Itu, ya. Mister, sholat sunnah tarawih ada nggak di bulan lain? Nggak ada, ya. Sholat sunnah tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan, ya. Sholat sunnah tarawih hanya ada di bulan Ramadan saja, ya. Nah, waktu pelaksanaan sholat sunnah tarawih adalah setelah sholat isya sampai menjelang subuh atau sampai terbit fajar, ya. Waktu sholat tarawih harus dilakukan lebih dahulu, yang kemudian diakhiri dengan sholat witir, ya. 2 rakaat dan 1 rakaat, ya. Nah, itu bab sholat sunnah tarawih, ya. Lalu bab selanjutnya, ya, sholat sunnah witir, ya. Ini pelajaran fikih dari bab puasa Ramadan, sholat sunnah taraweh dan sholat sunnah witir. Nah, kalau sholat sunnah taraweh hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, tapi sholat sunnah witir pada bulan-bulan berikutnya, ya, tidak hanya bulan Ramadan, boleh dilaksanakan. Ya, setelah sholat isya, ba'diyah isya, lalu laksanakan sholat witir. Atau, mister, saya pengen setelah sholat tahajud aja, mister. Sholat sunnah tahajud, lalu sholat sunnah witir, itu boleh, ya. Ingat, sholat sunnah witir boleh dilaksanakan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan bukan Ramadan pun boleh dilaksanakan. Terkecuali sholat sunnah taraweh hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, ya. Nah, sholat sunnah witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Nah, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 atau 13 rakaat. Tapi kita sering nih orang-orang mendawamkan, mengistiqomahkan, ya, sholat sunnah witir itu 1 rakaat, 2 rakaat atau 1 rakaat atau 3 rakaat, ya. Itu orang-orang sering mendawamkan, ya. Nah, waktu hukum melaksanakan sholat sunnah witir adalah sama seperti halnya sholat sunnah taraweh, ya. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Hukumnya sama kayak sholat sunnah taraweh. Sholat sunnah taraweh juga sama hukumnya sholat sunnah muakkad, yakni sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, waktu pelaksanaan sholat witir, ya, adalah sesudah sholat isya, ya, sampai menjelang waktu subuh. Cara melaksanakan sholat sunnah witir sama seperti hanya cara melaksanakan sholat wajib, ya. Disesuaikan dengan apa? Dengan jumlah rakaatnya, ya. Mister, bacanya sama-sama,
Tuh, ya. Nah, keutamaan. Wah, kalau udah berbicara keutamaan, insya Allah semua orang tuh seneng ya, anak-anak tuh ya. Ananda sekalian yang Allah rahmati, Allah sayangi dan tercintai ya. Keutamaan sholat witir adalah pahala sholat witir ya, pahalanya lebih tinggi dari unta merah. Wah, kita belum pernah naik unta, tapi pahalanya kita sudah mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala unta merah. Nah, sholat witir mengandung makna keesaan Tuhan ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, agar orang Islam terbiasa bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat malam ya. Salat witir sebagai penutup rangkaian ya salat malam di malam hari. Nah, salat witir boleh dilaksanakan ya kalau di hari-hari biasa nih, boleh dilaksanakan setelah salat isya ya, atau ya boleh dilaksanakan saat apa? Setelah salat qiyamul lail ya. Namanya juga salat di malam hari atau sebagai penutup rangkaian salat di malam hari ya. Kalau di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan itu penutup apa? Salat tarawih ya, dilaksanakannya setelah salat tarawih ya. Mister, salat sunnah witir boleh sendiri atau boleh berjamaah? Boleh sendiri, boleh ya, berjamaah boleh ya. Terlebih saat ini ya, kalian bersama ayahanda, bersama bunda ya, salat sunnah berjamaah tarawih di rumah semua kan. Nah, ditutup dengan apa? Dengan salat sunnah witir gitu ya. Nah, mohon maaf ya apabila Mr. Anton punya salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalian di rumah harus tetap apa? Tetap belajar ya, tetap membaca pelan-pelan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya slow but sure, alon-alon asal kelakon ya. Ingat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil ya. Tidak berhasil sekarang, insya Allah suatu saat nanti kalian akan berhasil ya gitu. Oke, sekian dari Mr. Anton untuk pembelajaran fikihnya ya, dari bab 5 puasa Ramadan, bab 6 ya salat sunnah witir, bab 6 salat sunnah tarawih, dan bab 7 salat sunnah witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.